di mana Al-Imam Fakhrur Razi dalam tafsirnya menyebut ada 15 makna untuk kata Al-Kautsar. Ada 15 makna, 15 tafsir. Yang pertama, ismu nahrin fil jannah, nama sungai di surga. Jadi kalau Anda nanti baca tafsir, ada mengartikan Al-Kautsar itu sungai di surga, jangan kaget. Memang ada tafsir semacam itu. Yang kedua, haud, itu kolam milik Nabi di surga. Yang itu merupakan sumber air daripada sungai yang ada di surga yang disebut tadi, saudara. Yang ketiga, ada lagi yang mengartikan yang dimaksud Al-Kautsar adalah auladun Nabi, anak cucu Nabi. Jadi tafsirnya, sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau ya Muhammad Al-Kautsar. Kalau yang pertama, kami berikan kepadamu suatu sungai di surga, namanya Al-Kautsar. Kalau yang kedua, kami berikan kepadamu kolam tempat kau berkumpul dengan anak cucumu di surga. Sedangkan yang ketiga, kami berikan kepadamu keturunan yang banyak yang tidak terputus. Itu makna Al-Kautsar. Makanya saya berikan warna merah. Saya bedakan dengan yang lain karena itu yang akan kita bahas. Jadi artinya saya hanya ingin menunjukkan bahwa kata Al-Kautsar diartikan anak cucu Nabi itu bukan mengada-ada. Itu bukan karangannya habaib, bukan. Itu memang pendapat para mufassirin, pendapat para ahli tafsir. Nah, sebab kadang-kadang nih ada yang bikin, ini habaib rekayasa nih, buat-buat aja tafsir sendiri. Enggak, ini tafsir ulama, saudara. Makanya saya tunjukkan ini tafsir dari kitab Mafatihul Ghaib. Itu tafsir daripada Al-Imam Al-Fakhrur Razi. Nah, sedangkan yang keempat, ada lagi yang menafsirkan Al-Kautsar itu ulama'ul ummah. Artinya sesungguhnya kami berikan kepada engkau ya Muhammad ulama yang banyak untuk membimbing umatmu. Sedangkan yang kelima, an-nubuwah. Yang dimaksud Al-Kautsar nikmat yang banyak itu nubuwah. Nabi dikaruniakan nubuwah oleh Allah. Itu nikmat yang luar biasa, an-nubuwah. Nah kemudian yang keenam, ada juga yang mengartikan Al-Kautsar itu maksudnya Al-Quran. Allah memberikan nikmat yang terbesar, yaitu Al-Quran kepada Nabi. Yang ketujuh, ada lagi yang menafsirkan Al-Kautsar itu Al-Islam. Maksudnya agama Islam ini adalah karunia Allah kepada Nabi dan umatnya, merupakan karunia yang terbesar. Yang kedelapan, Al-Atba' wal-Asya. Yaitu Allah memberikan kepada Nabi pengikut dan pecinta yang banyak. Kemudian yang kesembilan, Al-Fadail Al-Katsira. Allah memberikan kepada Nabi aneka ragam keutamaan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Yang ke-10, Rif'atul Dzikr. Artinya Allah berikan kepada Nabi namanya banyak diingat orang setiap saat di mana-mana. Al-Kautsar. Sampai nggak putus sudah orang mengingat nama Nabi. Dalam azan ada nama Nabi, dalam sholat ada nama Nabi, dalam sholawat ada nama Nabi. Enggak putus. Nama Nabi selalu disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-11, al-ilm. Jadi artinya kami berikan kepada engkau ya Muhammad ilmu yang luas, ilmu yang banyak, yang luar biasa. Jadi itu ilmu juga merupakan salah satu karunia Allah kepada Nabi. Sedangkan yang ke-12, al-khuluqul hasan. Jadi artinya ditafsirkan, sesungguhnya kami berikan kepada engkau Al-Kautsar ya Muhammad, yaitu al-khuluqul hasan. Akhlak yang begitu baik, akhlak yang begitu mulia dan agung. Sampai Nabi menjadi manusia yang termulia akhlaknya. Sementara yang ke-13, al-maqamul mahmud, yaitu asy-syafa'ah. Sesungguhnya kami berikan kepada engkau ya Muhammad kedudukan yang begitu tinggi dan terpuji. Dialah asy-syafa'ah, yaitu untuk memberikan syafaat kepada umatnya nanti di hari akhir, saudara. Itu juga luar biasa nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang ke-14, yang dimaksud Al-Kautsar, ya surat Al-Kautsar itu sendiri. Maksudnya aku berikan kepada engkau ya Muhammad surat Al-Kautsar ini. Sedangkan yang ke-15,
Jami' ni'amillah, digabungin semua, saudara. Jadi kata Imam Fakhr Razi dalam kitabnya, ini nggak ada yang salah. 15-15-nya benar semua. Emang Nabi dapat itu semua, saudara. Artinya Allah katakan, kami berikan kepada engkau ya Muhammad nikmat yang banyak, yang tidak terputus. Nikmat ada sungai di sorga, ada kolam di sorga, anak cucu yang tidak terputus, ulama yang banyak yang akan menjaga umat Nabi, nikmat kenabian, nikmat Quran, nikmat Islam, nikmat pengikut yang begitu banyak, nikmat keutamaan-keutamaan, nikmat nama yang selalu disebut oleh umatnya sepanjang zaman, nikmat ilmu, nikmat akhlak yang agung, nikmat syafaat, nikmat surat Al-Kautsar, semua nikmat Allah berikan kepada Nabi. Berarti di dalamnya termasuk nikmat punya keturunan. Apalagi ayat ini diturunkan gara-gara itu, saudara. Jadi kalau tiba-tiba ada orang, ini ada 15 tafsir, yang 14 diambil, yang nyangkut keluarga Nabi dia nggak ambil, salah besar. Justru makna yang menyangkut keturunan itu yang paling utama. Kenapa? Karena itu adalah sababun nuzul. Nah, kalau dia punya sababun nuzul, berarti dia punya makna khusus, saudara. Walaupun al-i'tibar tetap bi umumil lafzi. Boleh kita maknakan sampai 15 makna, 100 makna, silakan. Tapi jangan coba-coba menghapus makna bahwa Al-Kautsar salah satunya adalah jaminan dari Allah kalau keturunan Nabi tidak akan terputus. Nah, ini diperkuat dengan ayat yang terakhir. Jadi setelah Allah nyatakan sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau Al-Kautsar ya Muhammad, dengan 15 makna tadi, termasuk keturunan yang tidak terputus, fasholli li rabbik. Karena itu salatlah untuk Tuhanmu sebagai tanda rasa syukur. Wanhar, dan berkorbanlah untuk Allah sebagai tanda rasa syukur. Syukur Allah berikan nikmat yang begitu banyak. Di ayat yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu ya Muhammad, yang mencaci makimu, yang menghinamu, yang mencemoohkanmu, yang mengatakan engkau itu abtar, huwal abtar, dia yang abtar, bukan engkau. Masya Allah. Ini jaminan dari Allah. Itu orang-orang kafir Quraisy yang hina Nabi, saudara, mereka yang abtar, bukan Nabi. Putusan mereka, turunan mereka yang akan terputus, bukan turunan Nabi. Nanti kita lihat bagaimana Al-Imam Fakhr Razi menyoroti persoalan ini, saudara. Ada babnya yang berikutnya. Jadi, pada tahap ini, saudara, kesimpulan yang kita ambil, ada jaminan dari Allah. Keturunan Nabi tidak akan terputus, saudara. Walaupun Nabi tidak punya anak laki-laki yang hidup sampai dewasa untuk melanjutkan keturunannya. Walaupun anak Nabi yang hidup sampai dewasa punya keturunan hanya anak perempuan. Ini jaminan dari Allah.